Pagi, jadi di video kali ini saya mau cerita tentang action kamera saya, GoPro Hero 9 Black ini dia. Nah, ini kameranya itu udah bukan standar lagi, jadi ini saya tambahin si Max Lens Mode gitu ya. Ini asli aksesoris asli dari si GoPro untuk horizontal lock. Jadi dia di horizontal lock bisa nge-wide sama super wide gitu ya. Ini si dusnya, Max Lens Mode. Nah, apa itu si horizontal lock? Ini saya nyalain dulu ya, si kameranya. Ini ada dua LCD ya, kalau si GoPro Hero 9. Ini dia. Kita tungguin nyala. Nah, ini kan muka saya rata gitu ya. Nah, ini kalau kameranya saya putar, ini muka saya tetap ke atas gitu kan. Jadi dia bisa lebih stabil lagi gitu ya. Nah, ini saya mau cerita juga setting yang saya pakai selama pengambilan si footage-nya itu. Ini ke belakang dulu. Max Video. Ini dia. Jadi resolusinya yang saya pakai ini Full HD 1920 1080 gitu ya. FPS-nya juga 30. Jadi ini sebenarnya Full HD, tapi pakai Max Lens ini bisa maksimum itu di 2,7K. Tapi saya nggak pernah pakai, karena di komputer saya itu juga ya terbatas lah kemampuan powernya. Jadi saya mendingan pakai Full HD aja supaya gampang pengolahannya gitu. Lensnya ya saya pakai wide. Ini ada, sebetulnya kalau pakai Max Lens ini ada linear. Linear ini standar ya. Ini tanpa si Max Lens itu juga bisa keluar horizontal lock. Kemudian ada wide. Kemudian ada Max Super View. Saya pakai yang ini aja cukup wide. Max Hyper Smooth on. Ini kalau pakai Max Lens Mode ini pilihannya cuma on off. Ini saya tentunya pakainya yang on. Horizontal lock on. Ya ini yang tadi karena Max Lensnya udah aktif gitu kan. Schedule capture nggak ada, duration saya no limit, hindsight. Nah, ini yang saya mau cerita ini juga. Jadi bitrate-nya saya standar aja. Shutternya auto, EVCOM ini saya nolkan karena saya riding kadang dari malam sampai siang gitu. Nah, ini nanti dia bisa ngatur pencahayaannya secara otomatis aja. White balance-nya auto, ISO minimum 100, ISO max 1600. Ini nanti kita lihat aja ini di 1600 itu hasilnya seperti apa gitu ya. Apakah grainy, noise-nya banyak atau gimana. Sharpness-nya saya medium kan karena ini banyak orang yang ngomong. Saya juga merasakan juga kalau sharpness-nya di maximum itu kelihatan seperti hasilnya itu terlalu digital banget gitu ya. Terlalu kayak hasil dari kamera yang murah lah gitu ya. Gitu deh. Ada apa lagi nih setting? Udah sih itu aja. Lainnya cuman shortcuts dan ya udah gitu deh. Oke, kira-kira gitu ya. Ini setting yang dipakai sama hardware yang saya pakai. Jadi saya mau kasih lihat aja hasil dari si GoPro ini seperti gimana pada kondisi yang realnya. Jadi kameranya akan saya pakai untuk sepedaan dan sedikit motoran gitu ya. Kira-kira hasilnya gimana? Saya lagi The Breeze, BSD City, sekitar jam 6.10. Jadi ya mataharinya belum muncul. Di The Breeze itu jalannya pakai paving block, ya jadinya seperti ini, geredekan gitu ya. Tapi ini si GoPro-nya itu coba stabilizing lah. Jadi si goncangan karena pavingnya itu coba diredam sama si GoPro. Tapi ya jadinya gambarnya begini, agak-agak blurry gitu ya. Ya ini karena mataharinya itu belum muncul lah. Footage-nya ini diambil waktu GoPro-nya belum pakai si lens mode. Jadi ini masih full standar. Saya ridingnya bertiga, di depan itu ada Arnas, di belakang ada Adam. Tapi ya belum masuk in frame. Kalau jalannya kayak gini, ini smooth gitu ya, udah mulai terang. Ini bisa dibilang ini sama sekali footage-nya tuh nggak ada goncangan gitu ya, sama sekali smooth. Ini udah pakai gimbal aja.
Footage-nya itu jadi benar-benar bagus. Sampai di tempat makan ini udah agak siangan. Mataharinya itu udah mulai keras. Kelihatan juga warnanya GoPro yang standarnya begini. Over saturated lah, jadi punchy banget gitu ya. Pas di perjalanan pulang ini shadownya udah banget keras lah. Ini udah nggak enak di mata gitu kali ya. Mungkin terlalu keras, tapi ya mungkin selera lah. Di depan itu ada Adam, nyelip-nyelipnya berani banget. Ini udah kayak naik beat aja. Saya itu paling takut kalau jalanan begini-beginian. Nah ini baru sebentar Adamnya udah hilang. Macet. Ini kondisinya udah 10:30 kalau nggak salah. Ini udah benar-benar panas. Lurus. Lurus benar. Footage kedua, naik motor. GoPro-nya saya mount di dagu. GoPro-nya sudah pakai lens mode, jadi ada horizon lock-nya. Belok kiri keluar komplek, bisa dilihat horizonnya ini tetap rata gitu ya. Jadi stangnya saya yang miring ke kanan karena belok kiri. Di jam sekitar 10-an itu langitnya kalau di GoPro itu bisa blown out, full putih, udah nggak bisa diatur-atur lagi. Kalau udah begini ini udah nggak bisa diedit, udah nggak bisa di color grade, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Udah datanya memang hilang aja, blown out, putih. Kalau belok kiri ya stangnya akan ada di kanan. Ini karena si horizontal lock-nya itu. Fitur yang baru bisa muncul secara full gitu kalau ada lens mode-nya. Ini nambah beli lagi. Kameranya saya arahkan terbalik. Ini detail-detailnya masih oke, warna juga ya masih oke, tapi memang warnanya jadi backlight karena ya menghadap matahari gitu. Menghadapnya ke atas. Kalau naik motor di aspal yang halus gitu, ini udah smooth banget lah. Benar-benar udah kayak pakai gimbal. Bagus, halus gitu ya. Nggak ada goncangan lah. Footage berikutnya naik sepeda lagi. Pas diambil sekitar 6 kurang seperempat kalau nggak salah ya. Ini masih gelap gitu ya, mataharinya belum ada. Jadi ya begini, gelap. Pas gelap itu kelihatan kalau low lightnya GoPro itu ya masih belum improve lah ya, masih begini. Langitnya itu juga nggak tahu kenapa ini ya blown out lagi, padahal masih gelap. Memang ya kalau action cam ya begini sepertinya ya. Sensornya kecil. Klipnya yang berikutnya ini baru 10 menit dari footage sebelumnya. Ini kelihatan udah lebih terang. Noise-nya itu tapi jadi lebih kelihatan gitu ya. Terutama ya ini lihat di aspalnya. Di depan itu Ardi. Tadi saya ketemuan di McD Kebonjeruk itu jam 6 kurang seperempat lah.
Di perempatan itu yang baju kiri Nando, yang kanan Ardi. Ini di Gatot Subroto menuju perempatan Kuningan. Jalan di kiri ada penutup jalan, kanan ada mobil. Jadi satu lajur itu dipakai 3 kolom sepeda, 3 baris sepeda gitu ya. Saya ambil di kiri. Wah, kanan dia. Ketemu lagi depan MMC. Jalannya di aspal yang smooth halus. Ini udah nggak ada goncangan lah, bagus. Masuk Supomo itu lihat di sebelah kiri itu ada 25 kios itu yang di pinggiran kali yang baru saja digusur minggu lalu. Penataan pinggiran sungai. Yuk Pak. Ya Pak. Oh, oke. Jadi sepanjang perjalanan itu memang agak-agak backlight karena jalannya ke barat, ke utara gitu ya. Footage berikut, motoran lagi. Di kondisi sepi, nggak ada traffic gitu, itu suara ngobrol pelan pun itu juga bisa masuk. Mau ke puncak. Hah? Ke puncak. Sini Pak nih, puncak Pak. Sini ya? Iya, kalau pesan nama ke ke Gadong. Hancur banget tapi ya? Hah? Jalanannya hancur ya? Enggak sih, kalau udah ada perumahan itu dikit udah bagus. Sini. Oke, makasih. Ya. Ini bukan suara motor saya rusak atau gitu ya. Tapi ini kincir angin yang di depan. Are you sure? Oke, are you sure? Aduh, gak berani deh ya. Pas lagi belok-belok yang agak-agak ekstrim gitu, kelihatan stangnya itu jadi bisa ke kiri kanan. Belok kanan tapi horizonnya hampir rata gitu ya. Rumble strip ini juga nggak kerasa. Angle-nya ini pas saya ambil itu mungkin kurang narik ke atas gitu ya, kurang tilt ke atas lah. Jadi porsi si stangnya itu jadi terlalu besar. Tapi ya kalau begini jadinya kelihatan gitu ya si kemampuannya si GoPro lah. Kalau di pas kondisi begini, pas mataharinya ya kira-kira jam 9-an gitu, jam 8-9-an, nggak terlalu keras, warna-warnanya juga masih enak gitu ya. Jadinya hasilnya warna-warnanya masih enak, masih empuk di mata, masih natural lah. Ini sepertinya udah maksimalnya GoPro ini pas lagi begini. Jadi kalau naik motor, si taruh kameranya di chin itu udah yang paling bener lah kalau di saya gitu ya. Footage terakhir waktu riding sama BKT. Easy Sunday Ride di grup 1. Kondisi ridingnya itu full mendung, sempat turun hujan gerimis sebentar gitu. Kalau naik sepedanya di flat, aspalnya halus, itu udah smooth banget lah. Pakai Hyper Smooth 3, ini udah smoothnya yang maksimum, itu udah rapi banget lah. Goncangan itu udah rata banget.
Kalau P1 BKT itu average-nya di 35, 36 gitu ya. Kalau warna ini di kondisinya mendung-mendung begini, hujan apalagi, itu udah susah banget lah. Gedung-gedung yang jauh itu udah jadi abu-abu semua. Langitnya udah wash out, putih abu-abu lah, grayish gitu. Ini air hujan tadi nempel ke lens, jadi ya seperti ini. Ya seperti agak-agak ada bokeh-bokehnya gitu kali ya. Tapi bukan. Udah hampir habis ridingnya, sekitar jam 7 lebih lah. Masuk mobil di parkiran basement, jadi ya gelap total. Memang kalau lihat hasil footage-nya, karena ini saya udah jadiin satu video gitu ya, di cut-cut, jadi pergerakannya geser-geser itu kesannya kencang gitu ya. Jadi mungkin bikin pusing juga karena pergerakannya cepat gitu ya, tapi ini sebenarnya smooth. Ini bukan karena vibrate gitu, tapi ya memang mobilnya belok-belok gitu. Pagi, pakai e-money bisa? Makasih. Yuk, makasih. Untuk saat ini si GoPro itu udah jadi atau masih jadi action camera yang terbaik lah. Tapi ini sebetulnya belum atau masih jauh dari kebutuhan dan masih ada room untuk pengembangan lah, masih banyak gitu ya. Yaitu tadi, warna itu masih harus dibenerin, low light-nya itu juga harus dibenerin, kalau bisa ditambahin color profile. Dan yang penting itu yaitu tadi si GoPro app-nya itu harus diimprove jauh lah. Ini pasti firmware itu akan membaik dan kemudian ada dukungan app yang semoga semakin baik gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton videonya dan bye.